Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha Sabila NPM 24355317. Jadi tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas dari pemrograman web. Dimana tugasnya itu membaca bab 9. Di sini bab 9 itu berjudul Server Side Fundamental and Runtimes. Yang pertama ada JavaScript Runtime sebagai di kandang browser. Selama bertahun-tahun, JavaScript diterapkan dalam kandang browser yang berfungsi untuk membuat animasi menu atau validasi program sederhana. Namun, pada tahun 2009, Randall melakukan sebuah revolusi gila dengan mencabut mesin V8 Engine dari browser Google Chrome dan membungkusnya dengan lapisan C++ agar bisa berjalan di sistem operasi komputer secara langsung. Inilah para Node.js, sebuah JavaScript runtime environment yang memungkinkan kita menulis logika backend server menggunakan bahasa yang sama dengan frontend. Sebelum era ini, full stack developer adalah makhluk mitos yang harus menguasai dua bahasa berbeda, misalnya PHP untuk server dan JS untuk browser. Node.js menghapus batasan tersebut, memungkinkan pengembangan menggunakan satu bahasa tunggal di seluruh tumpukan teknologi stack yang secara drastis meningkatkan produktivitas dan pengguna ulang kode terus. Namun, Node.js bukanlah satu-satunya pemain di kota ini lagi, meskipun ia adalah yang paling tua dan matang. Sang pencipta Node.js sendiri, Randall, menyadari ada beberapa catatan desain fundamental pada ciptaan pertamanya, terutama terkait keamanan dan manajemen paket. Sebagai penembusan dosa, ia menciptakan Deno, sebuah runtime modern yang dibangun dengan bahasa Rust. Deno hadir dengan filosofi secure by default, artinya script Deno tidak bisa mengakses file system, jaringan, atau environment variable kecuali kamu mengizinkannya secara eksplisit lewat flag saat menjalankannya. Selain itu, Deno mendukung TypeScript secara natif tanpa perlu konfigurasi compiler yang rumit, menjadikannya pilihan menarik bagi pengembang yang mengutamakan keamanan dan modernitas sejak hari pertama. Belum puas dengan persaingan luar sasa, muncul lagi pendatang baru bernama Boone yang mengklaim dirinya sebagai runtime tercepat di dunia. Dibangun menggunakan bahasa pemrograman Zig yang berorientasi performa tingkat rendah, Boone terancang sebagai drop-in replacement untuk Node.js, tetapi dengan kecepatan eksekusi yang berkali-kali lipat lebih kencang. Boone bukan sekadar runtime. Ia adalah all-in-one template yang sudah menyertakan package manager, pengganti npm, bundler, pengganti webpack, dan test runner di dalam satu binary tunggal. Kehadiran Boone mengguncang ekosistem karena membuktikan bahwa JavaScript di server masih memiliki ruang optimasi yang sangat besar jika infrastruktur pendukungnya ditulis dengan efisien. Penting untuk dipahami bahwa runtime bukanlah bahasa pemrograman itu sendiri. Ia adalah rumah atau lingkungan tempat kode JavaScript dieksekusi. V8 Engine bertugas menerjemahkan kode JS menjadi machine code yang dimengerti prosesor. Sementara runtime menyediakan API tambahan yang tidak ada di standar bahasa JS. Seperti akses ke file system vs akses jaringan net atau timer. Perbedaan utama antara runtime browser dan runtime server terletak pada API yang tersedia. Di browser, kamu punya Windows dan dokumen untuk memanipulasi tampilan. Sedangkan di server, kamu punya proses dan buffer untuk memanipulasi sistem operasi. Memahami batasan dan kemampuan lingkungan eksekusi ini adalah langkah pertama menjadi backend engineer yang kompeten. Meskipun Deno dan Boone menawarkan fitur-fitur menggiurkan, Node.js tetap menjadi raja tak terbantahkan di industri enterprise karena ekosistemnya yang masif. Jutaan pustaka di NPM Node Package Manager telah diuji dan dijalankan di Node.js selama lebih dari satu dekade, memberikan stabilitas yang belum bisa ditandingi oleh pendatang baru. Namun, kompetisi ini sehat karena memaksa Node.js untuk terus berinovasi, seperti menambahkan dukungan native untuk Fetch API dan Test Runner di bawaan di versi terbarunya. Sebagai arsitek, kamu harus bijak memilih gunakan Node.js untuk stabilitas jangka panjang dan kompatibilitas luas, atau gunakan Boone atau Deno untuk proyek eksperimental yang membutuhkan performa mental atau keamanan lebih ketat. Kesimpulannya, JavaScript ini adalah bahasa universal dan bisa dijalankan di mana saja, dari server cloud, perangkat IoT, hingga fungsi serverless di tepi jaringan. Mempelajari runtime server bukan hanya tentang menghafal sintaks baru, tetapi memahami bagaimana kode kita berinteraksi dengan sumber daya sistem di luar kotak pasir browser. Ini membuka pintu menuju kemampuan membangun API, melakukan streaming data, mengontrol
mengotomatisasi tugas sistem, dan membangun infrastruktur digital yang kompleks. Era di mana JS hanya dianggap bahasa mainan sudah lama berakhir, sekarang ia adalah tulang punggung internet modern. Yang kedua ada non-blocking I/O, melayani ribuan tamu sendirian. Salah satu konsep tersebut namun terpenting dalam JS adalah arsitektur single threaded non-blocking I/O. Bayangkan sebuah restoran tradisional. Di setiap kali kita ada pelanggan datang, manajer restoran memperkerjakan satu pelayan khusus untuk melayani pelanggan itu dari awal sampai akhir. Jika restoran sedang ramai dan ada 1.000 pelanggan, restoran harus mempekerjakan 1.000 pelayan. Ini sangat boros memberi karena setiap pelayan membutuhkan gaji dan ruang gerak. Jika pelanggan hanya duduk diam menunggu makanan dimasak, pelayan tersebut juga ikut diam menganggur, membuang-buang sumber daya yang berharga. Node.js bekerja dengan cara yang sangat berbeda, mirip dengan restoran super efisien yang hanya dimiliki itu pelayan super yang sangat cepat. Pelayan ini bertugas mengambil pesanan dari semua meja. Ketika meja satu memesan makanan, pelayan mencatat pesanan, menyerahkan ke dapur dan langsung lari ke meja 2 untuk mengambil pesanan lain. Tanpa menunggu masakan meja satu matang, ketika masakan meja satu siap, koki membunyikan lonceng dan pelayan akan mengantar makanan tersebut saat ia memiliki celah waktu. Dengan model ini, satu pelayan bisa menangani ribuan pelanggan secara bersamaan, asalkan tugasnya hanya mencatat dan mengantar, bukan memasak. Kunci dari kejadian ini adalah pustaka C++ bernama libuf yang bekerja di belakang layar Node.js. Libuf bertanggung jawab mengelola thread pool untuk menangani operasi yang berat seperti membaca file dari hard disk, melakukan query database, atau enkripsi data. Meskipun JavaScript di permukaan berjalan di satu utas, tugas-tugas berat I/O sebenarnya didelegasikan di kernel sistem operasi yang multi-threaded melalui libuf. Jadi pernyataan Node.js itu single-threaded hanya benar separuh, antarmukanya single-threaded tetapi infrastruktur pendukungnya sangat paralel. Inilah yang membuat Node.js sangat ringan dan memiliki throughput yang tinggi untuk aplikasi real-time seperti chatting atau streaming. Namun, arsitektur ini memiliki kelemahan fatal yang disebut blocking the event loop. Jika pelayan super tadi tiba-tiba diminta untuk menghitung manual 1 juta butir beras, bahwa dia akan sibuk berhitung dan mengabaikan semua pelanggan lain yang ingin memesan. Dalam istilah teknis, jika kamu menjalankan loop panjang atau kalkulasi matematika berarti main thread Node.js, server akan macet total dan tidak bisa merespon request siapapun. Oleh karena itu, Node.js sangat tidak disarankan untuk aplikasi yang intensif komputasi seperti encoding video, machine learning, atau manipulasi gambar berat, kecuali kamu menggunakan teknik worker thread atau memindahkan beban kerja tersebut ke layanan lain. Pemahaman tentang non-blocking I/O mengajarkan kita untuk selalu berpikir asynchronous, jangan pernah menggunakan fungsi sinkron seperti fsRed violations di dalam kode server yang melayani request pengguna, karena itu akan memaksa pelayan untuk berhenti bekerja sampai file selesai dibaca. Selalu gunakan file async atau await untuk callback agar event loop tetap berputar bebas. Ini adalah perubahan pola pikir terbesar bagi pengembang yang datang dari bahasa sinkron seperti Python atau Ruby di dunia Node.js. Menunggu adalah dosa besar. Kita harus selalu mendelegasikan dan melanjutkan. Yang ketiga ada modul sistem, perang saudara CommonJS versus ESM. Dalam pengembangan perangkat lunak, memecah kode menjadi file-file kecil yang terpisah adalah praktik wajib untuk menjaga kerapian dan kemudahan perawatan, di mana di masa awal Node.js, JavaScript belum memiliki sistem modul standar resmi untuk mengisi kekosongan ini. Node.js mengadopsi sistem CommonJS CJS menggunakan sintaks require untuk mengimpor modul dan modul ekspor untuk mengekspor fungsi atau variabel. CJS terancang khusus untuk server. Ia memuat modul secara sinkron yang cocok untuk server yang membaca file dari hard disk lokal saat startup selama 1 dekade. Require menjadi standar di Fastco di ekosistem backend yang jutaan tutorial serta pustaka dibangun di atas fondasi ini. Namun, di sisi browser, membuat modul secara sinkron adalah bencana performa karena akan membekukan tampilan saat mengunduh file dari internet. Oleh karena itu, standar JavaScript akhirnya memperkenalkan sistem modul resmi yang disebut S-Modules pada tahun 2015.
ESM menggunakan sintaks import dan ekspor yang lebih modern, statis, dan mendukung permuatan secara asinkron. ESM memungkinkan fitur canggih seperti tree shaking, di mana alt bundler bisa membuang kode yang tidak terpakai dari file akhir karena fitur import sudah diketahui sebelum kode dijalankan. Dunia frontend segera mengadopsi ESM dengan antusias, menciptakan jurang pemisah antara kode frontend dan backend. Node.js akhirnya menambahkan dukungan untuk ESM, tetapi transisi ini menciptakan periode kebingungan yang dikenal sebagai dual package hazard. Pengembang seringkali bingung kapan harus menggunakan regular dan kapan harus menggunakan import secara default. Node.js menganggap file.js sebagai common.js untuk menggunakan ESM. Kamu harus mengubah ekstensi file menjadi ttm.js atau menambahkan type modul di field package JSON. Mencampur kedua sistem ini dalam satu proyek seringkali menimbulkan error yang memungkinkan, seperti reference error. The dual require is not defined di file ESM atau cannot use import statement outside a module di file JS. Ini adalah masa transisi yang menyakitkan namun perlu demi penyatuan standar ekosistem JS. Perbedaan teknis antara keduanya cukup signifikan. Karena bersifat dinamis, artinya kamu bisa memanggil di dalam blok if atau loop if kondisi require modul min a yang memberikan fleksibilitas tinggi. Sebaliknya, import statis harus selalu berada di baris paling atas file dan tidak boleh bersarang, yang mencapai struktur ketergantungan kode bisa diprediksi oleh mesin. Namun, ESM juga menyediakan fungsi import dinamis untuk kasus di mana kita perlu memuat modul secara kondisional terlambat sebagai arsitek modern. Standarnya sekarang adalah selalu gunakan ESM untuk proyek baru karena ini adalah masa depan JavaScript yang universal, baik di server maupun di browser. Masalah interoperabilitas masih sering terjadi ketika kita menggunakan pustaka lama dari NPM yang hanya menyediakan versi CJS. Untungnya Node.js menyediakan mekanisme kompatibilitas di mana kita bisa mengimpor modul CJS ke dalam file ESM. Namun sebaliknya, jauh lebih sulit dan biasanya membutuhkan penggunaan import dinamis. Memahami nuansa ini sangat penting saat melakukan debugging atau migrasi proyek barisan. Jangan sampai proyek macet hanya karena salah memilih format modul atau salah konfigurasi bundler. Kedepannya, CommonJS perlahan akan ditinggalkan dan menjadi artefak sejarah, sama seperti var dijadikan oleh Ledcons. Dino dan Bourne sejak awal sudah didesain untuk mendukung ESM secara first class citizen. Menguasai ESM berarti kamu menulis kode yang future proof, mudah dioptimasi oleh compiler dan bisa dibagikan dengan mudah antara klien dan server. Jadi mulailah membiasakan dari menulis import from dan tinggalkan kebiasaan code server sama dengan required server. Yang keempat ada HTTP server construction, merakit server dari nol. Sebelum kita dimanjakan oleh kemudahan framework seperti Express, Passivity, atau Phono, penting bagi seorang engineer untuk memahami cara kerja server HTTP pada level terendah menggunakan modul bawaan Node.js, yaitu modul HTTP membuat server mentah, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana data sebenarnya mengalir melalui kabel. Server HTTP pada dasarnya adalah sebuah program yang membuka telinga di port tertentu dan menunggu paket data masuk. Ketika paket datang, Node.js membungkusnya menjadi objek incoming message dan menyediakan objek server response untuk kita membalasnya. Ini adalah bentuk komunikasi yang paling purba di web. Anatomi object request sangatlah kaya. Ia berisi informasi vital seperti URL yang dibuka, metode HTTP, dan headers atau konten. Namun, ada satu hal yang sering mengejutkan pemula. Lebih dari request tidak datang sekaligus dan satu paket utuh karena sifat jaringan yang berpotensi lambat akan terputus. Data kode dikirim dalam bentuk potongan-potongan kecil yang disebut chunks atau streams. Di server mentah, kita harus mendengarkan event data untuk mengumpulkan potongan-potongan ini dan menyatukan kembali menjadi string atau buffer yang utuh saat event end terjadi. Dia mengajarkan kita bahwa data di internet itu cair dan mengalir, bukan benda statis. Di sisi lain, objek response adalah kanvas kosong tempat kita melukis jawaban untuk klien. Kita wajib menentukan situs code dan menulis response header sebelum mengirimkan isi data.
Header sangat krusial karena memberitahu browser cara melakukan data yang kita kirim, apakah ini teks biasa, data JSON, atau halaman HTML. Kesalahan dalam mengatur content type bisa menyebabkan browser menampilkan kode JSON mentah alih-alih memprosesnya atau gagal merender halaman web dengan benar. Di server mentah, semua ini harus dilakukan secara manual, baris demi baris, memberikan apresiasi mendalam terhadap kompleksitas protokol HTTP. Salah satu tantangan terbesar membuat server mentah adalah routing. Kita harus menelusuri if else atau switch case manual untuk mengecek URL dan metode request. Misalnya, if dalam kurung rect.url sama dengan titik koma atas garis miring login koma atas dan rect.method sama dengan koma atas post koma atas kurung titik. Makin banyak root yang aplikasi miliki, kode ini akan berubah menjadi spaghetti code. Raksasa yang sulit dirawat, belum lagi urusan parsing parameter URL atau path variable yang semuanya harus dibedah manual menggunakan manipulasi string atau modul URL. Inilah alasan utama mengapa framework diciptakan untuk mengabstraksi kerumitan routing dan parsing ini menjadi api yang bersih dan mudah dibaca. Meskipun jarang digunakan di produksi modern, latihan membuat server raw dengan HTTP create server dalam kurung adalah situs peralihan wajib. Ini menghilangkan C# dari backend development. Kamu jadi paham bahwa REST.json di Express sebenarnya hanyalah pembungkus yang secara otomatis mengatur header, content, strip type, dan melakukan JSON.string dalam kurung. Kamu juga paham bahwa framework tidak bisa mengubah hukum fisika HTTP. Mereka hanya menyederhanakan antarmukanya. Pemahaman low level ini sangat berguna saat kamu perlu melakukan debugging performa, mengimplementasikan fitur streaming besar, atau membangun server custom yang sangat ringan tanpa ketergantungan eksternal. Terakhir, konsep stream dan buffer yang kita sentuh di sini adalah fondasi dari efisiensi Node.js. Buffer adalah area memori sementara untuk menampung data binar mentah, sedangkan streamer adalah pipa penyalur data. Dengan menggunakan pipe dalam kurung, kita bisa menyambungkan aliran data request langsung ke aliran file di hard disk, memungkinkan server menerima upload file berukuran 10 GB tanpa perlu memuat seluruh file ke dalam RAM 10 GB. Kemampuan menangani data secara efisien inilah yang membuat Node.js unggul, jadi jangan meremehkan modul bawaan. Ia adalah fondasi beton di bawah gedung pencakar langit aplikasimu. Yang kelima ada middleware pattern, jalur perakitan otomatis. Setelah merasakan susahnya mengelola lintas server secara manual, kita masuk ke konsep arsitektural yang diadopsi oleh hampir semua framework web modern. Middleware pattern, konsep ini mengibaratkan pemrosesan request seperti sebuah jalur pabrik assembly line. Sebuah request masuk di satu ujung lalu melewati serangkaian pos pemeriksaan atau stasiun kerja secara berurutan sebelum akhirnya respon dikirim keluar di ujung lainnya. Setiap middleware memiliki kesempatan untuk memeriksa request, memodifikasinya, melakukan kesampingan, atau bahkan menghentikan proses sepenuhnya jika ada masalah. Penatangan fungsi middleware standar biasanya terdiri dari 3 parameter. Parameter rect dan rest adalah objek request dan response yang sama yang dioper-oper dari satu middleware ke middleware berikutnya. Parameter sakti next adalah sebuah fungsi yang jika dipanggil akan menyuruh sistem untuk lanjut ke middleware berikutnya dalam antrean. Jika sebuah middleware lupa memanggil next dan juga tidak mengirim respon balik ke klien, maka request tersebut akan menggantung selamanya, menyebabkan browser pengguna loading tanpa henti sampai timeout. Ini adalah bug paling umum yang dilakukan pemula dalam sektor middleware. Kekuatan utama pola ini adalah separation of concern. Kita bisa menulis middleware kecil yang spesifik untuk satu tugas, misalnya logger middleware untuk mencatat jam akses, parse middleware untuk mengatur izin akses lintas domain, auto middleware untuk mengecek token login, dan body parser middleware untuk memparsing JSON.
Middleware ini kemudian bisa dipasang secara global root atau spesifik untuk rute tertentu. Dengan cara ini, kode controller utama kita tetap bersih dan fokus hanya pada mengolah data, tidak terbebani oleh urusan validasi teknis yang berulang-ulang. Konsep lain yang penting dalam middleware adalah urutan eksekusi. Middleware jalankan persis sesuai urutan pendaftaran di kode. Jika kamu memasang middleware sebelum body parser, maka out middleware tidak akan bisa membaca body request karena belum diparsing. Atau jika kamu menaruh middleware penanganan error di paling atas, ia tidak akan bisa menangkap error yang terjadi di bawahnya. Memahami error ini sangat krusial. Pola ini sering disebut onion arsitektur di beberapa framework seperti KOA, di mana request menembus lapisan bawang ke dalam dan respon menembus lapisan bawang keluar, memungkinkan middleware melakukan aksi sebelum dan sudah pemrosesan utama. Middleware juga merupakan tempat terbaik untuk menerapkan global error handling. Alih-alih menulis blok try catch di setiap fungsi controller, kita bisa membiarkan error meledak dan mengalir ke middleware khusus penanganan error yang biasanya dipasangi di paling ujung antrean. Middleware ini yang biasanya punya 4 parameter rec, res, next, bertugas menangkap semua kecelakaan yang terjadi di hulu, memformat pesan error yang rapi untuk klien, dan mencatat log error teknis untuk developer. Ini menjamin bahwa tidak peduli seberapa parah error di kodemu, server tidak akan collapse. Dan klien selalu menerima respon JSON yang valid. Kesimpulannya, middleware pattern adalah implementasi nyata dari pola design chain of responsibility. Ia mengubah proses penanganan request yang monolitik dan rumit menjadi rangkaian fungsi kecil yang modular dan mudah diuji. Sebagai arsitek web, kemampuanmu merancang rantai middleware yang efisien dan aman akan menentukan seberapa tangguh dan mudah dipelihara server aplikasimu. Jangan menumpuk semua logical di satu tempat. Pecahlah menjadi pos-pos pemeriksaan yang cerdas. Yang keenam ada integrasi keislaman, batin, dan pelayanan umat. Dalam sektor aplikasi, backend adalah algoritma teknologi yang sempurna untuk alam batin manusia. Pengguna hanya melihat frontend, tapi kualitas, kecepatan, dan kebenaran dari tampilan tersebut sepenuhnya ditentukan oleh apa yang terjadi di backend. Jika server backend lambat atau korup, tampilan frontend seindah apapun tidak akan berguna. Ini mengingatkan kita pada hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. HR Muslim. Membangun backend yang tangguh, aman, dan efisien adalah latihan spiritual untuk memperbaiki apa yang tersembunyi, memastikan bahwa mesin di balik layar kehidupan kita berjalan lurus, bukan sekedar memorialize pencitraan luar. Konsep non-blocking dan kemampuan Node.js melayani ribuan request secara konkuren mengajarkan kita tentang etos kerja, khidmah, dan keberkahan waktu. Server yang blocking adalah server yang egois, sebaliknya server non-blocking adalah pelayanan yang sigap. Ia tidak membiarkan satu urusan menghalangi urusan lain, mampu merespon banyak kebutuhan umat secara simultan dengan manajemen waktu yang efisien. Ini mencerminkan karakter seorang mukmin yang produktif, yang mampu menyeimbangkan hablum minallah dan hablum minanas tanpa saling meniadakan. Bagaimana firman Allah, apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Quran Surat Al-Isyirah ayat 7. Pola desain middleware adalah manifesti teknis dari konsep tazkiyatun nafs dan muraqabah. Sebelum sebuah request diizinkan masuk ke logika bisnis utama, ia harus melewati serangkaian lapisan filter, logger, auth, dan validator. Middleware bertugas menolak sampah atau input berbahaya di pintu gerbang agar tidak meracuni sistem inti. Demikian pula manusia harus memiliki middleware berupa dan wara yang memfilter setiap makanan, informasi, dan hawa nafsu sebelum masuk ke dalam hati dan menjadi darah daging atau tindakan. Sistem modul mengajarkan kita tentang amal jama'i dan pentingnya sanad. Dalam backend, tidak ada satu file pun yang bisa bekerja sendirian.
Kita mengimpor modul VS HTTP atau library pihak ketiga. Ini mengajarkan kerendahan hati bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk melengkapi kekurangan kita. Selain itu, menggunakan package yang terpercaya mirip dengan menjaga sanad keilmuan. Kita harus memastikan bahwa sumber ilmu yang kita impor ke dalam hidup kita berasal dari sumber yang valid, aman, dan tidak menyusupkan keburukan. Terakhir, peran utama HTTP server adalah untuk mendengar dan merespon. Dalam Islam, pemimpin sebuah kaum adalah pelayan mereka. Server yang baik adalah server yang selalu listening pada port yang ditemukan dan memberikan respon yang tepat tanpa error. Membangun server mengajarkan kita mentalitas melayani, bagaimana memberikan respon cepat yang terbaik kepada siapapun yang mengetuk pintu tanpa membedakan sebagai bentuk pengabdian sosial yang bernilai ibadah. Dan yang ketujuh ada kesimpulan di balik layar infrastruktur. Yang pertama itu ada JavaScript, ini universal. Kita menyaksikan bagaimana Node.js dan Boon tentukan tembok pembatas. JavaScript tidak lagi sekadar bahasa UI, melainkan runtime sistem yang mampu mengakses file jaringan dan memori OS. Pemilihan runtime kini menjadi keputusan strategis antara stabilitas atau performa keamanan modern. Yang kedua, seni menunggu, non-blocking, I/O. Kita mematahkan mitos bahwa single threaded berarti lambat. Dengan mendelegasikan tugas berat ke libuf dan kernel OS, Node.js mampu menangani ribuan koneksi konkuren jauh lebih efisien daripada model multi-threaded tradisional, asalkan kita disiplin menghindari pemblokiran event loop dengan tugas CPU berat. Yang ketiga ada standarisasi modul. Perang saudara antara CommonJS dan ES Modules mengajarkan kita pentingnya interoperabilitas. Masa depan adalah ESM. Mengadopsinya hari ini berarti menulis kode yang future proof, mudah dioptimasi dan selaras dengan standar browser. Keempat, ada data adalah aliran stream. Dengan membongkar server HTTP mentah, kita menyadari bahwa data internet tidak datang sebagai bongkahan padat, melainkan aliran air dan wadah sementara. Pemahaman ini krusial untuk membangun aplikasi yang efisien memori dan menangani file besar atau komunikasi real time. Yang kelima adalah middleware sebagai jalur perakitan. Kita mengadopsi pola chain of responsibility melalui middleware. Ini mengajarkan kita untuk tidak menumpuk logika dalam satu fungsi raksasa, melainkan memecahnya menjadi pos-pos pemeriksaan modular dan kurung out validasi bisnis, menciptakan struktur bawang dan kurung onion yang rapi dan aman. Dengan pemahaman tentang bagaimana server bekerja dan merespons permintaan, kita siap untuk membuka gerbang komunikasi di Keduri 2010. Kita akan membahas protokol yang sering komunikasi dan melalui API REST. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.